Oke, kakak gimana mungkin bisa diceritain antusiasnya punya mobil baru? Seneng banget lah, alhamdulillah di akhir tahun ini banyak banget pencapaian-pencapaian yang akhirnya bisa terwujudkan. Seperti salah satunya udah bisa syukuran rumah yang selama ini aku tunggu-tunggu, dan salah satunya lagi bisa tiba-tiba dapat mobil yang katanya sih lagi diperebutkan banyak orang karena unitnya terbatas gitu, dan nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba bisa dapat dan langsung diantar. Dari kapan sih emang ngincer mobil ini? Ini jadi bukan tayang, di reveal di Gias itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, dan kalau kita ke dealernya itu baru bisa dibeli tahun depan gitu. Paling cepat itu akhir 2024 baru bisa dikirim. Cuman nggak tahu kenapa bisa ada unit 1 atau 2 lah kalau nggak salah yang bisa dibeli, dan ternyata aku dapet gitu. Satu-satunya yang punya di Indonesia baru Pavero? Katanya ya, ini aku jadi jangan ambil kata-kata aku, tapi menurut dealernya katanya ini yang pertama. Katanya boleh dicek pak, yang dimanapun belum ada yang di katanya. Nanti dok sebenarnya udah gampang sih dapetin mobil ini. Alhamdulillah lumayan gampang ya. Cuman kita aku tanya teman-teman aku, banyak banget yang nyari dan rebutan juga gitu. Bahkan ada yang mau beli dari aku, katanya Der beli dong, tapi aku bilang ya udah naikin ya harganya, pada nggak mau. Kenapa ngincer mobil ini sih kakak? Kebutuhan sih, mungkin kalau bagi orang-orang yang mobilitasnya tinggi kan mobil kayak gini, yang Alphard kan udah kayak menjadi suatu kewajiban lah, maksudnya bagi yang mobilitasnya tinggi ya. Jadi yang menurut aku penting, dan kebetulan ada yang terbaru dapat unitnya ya. Berapa mungkin untuk nominalnya nih kalau mobil budget? Lumayan, saya terima kisarannya mungkin sekitar 2,6 sampai 3 ya. Jujur aku tahu, aku udah lewat fase dimana aku suka mobil kan. Jadi dulu sempat ada fase aku suka koleksi mobil, terus udah gitu aku udah stop karena udah kayaknya udah terlalu tua nih buat koleksi mobil, sekarang udah gak terlalu penting gitu. Cuman begitu ngeliat ini launching Gias, aku tertarik banget karena kebutuhan sih, maksudnya emang sekarang daripada mobil sport yang ngebut atau apa segala macam kan lebih penting yang nyaman ya. Jadi aku tahu tuh sekitar 2 bulan yang lalu lah, dan aku mulai nabung dari saat itu. Dari 2 bulan lalu? Oke. Tapi kan ini punya berapa banyak mobil sih? Mobil Totalnya udah berapa? Gak banyak lah ya, paling beberapa lah. Berapa? Berapa ya? Dia Berapa ya? 15? enggak lah. Mungkin sama ini 8 kali ya. Ini mobil ke-8 ya? Total berapa tuh bos? Berapa ya? Gak tahu lah. Lumayan. Dan ini paling favorit berarti dari semua mobil? Saat ini paling favorit. Jadi kesayangan saat ini karena baru banget yang aku ngeliat, baru banget dipakai tadi. Termewah artinya? Yang aku punya ya. Apa mungkin boleh dikasih tahu lagi fiturnya yang oke, yang nggak ada yang spesial tuh apa sih? Yang membedakan dari tipe sebelumnya, yang pertama sekarang ada widgetnya, terus semuanya itu dari remote control, jadi udah pakai remote yang Android itu di kontrolnya, terus juga ada AC, itu fitur yang kayak nggak terlalu penting tapi berguna. Jadi di kursinya kan biasanya ada heater doang, nah ini ada AC gitu, jadi biar ditambah keringetan. Ada kursinya, ada mejanya buat makan juga, terus ya paling gitu-gitu aja sih. Paling disuka apa? Ada fitur yang dia bisa katanya sih otomatis ngerem kalau mau nabrak. Jadi kan kalau mobil ini saya kalau nengok ya, jadi kadang-kadang namanya human error, kita nggak tahu supir lagi capek atau ngantuk, tapi katanya kalau mau ada nabrak, ada mau collision tuh dia bisa ngerem sendiri katanya. Lebih safe juga. Ini emang milih warna hitam juga? Biar kayak pejabat. Enggak lah, bercanda. Aku tuh suka 3 warna doang, putih, hitam, sama abu-abu. Dan aku sempat ada fase di mana mobil aku warnanya putih semua. Sekarang kayak mau ganti jadi hitam semua. Mau ganti plat juga nggak? Biasanya identik PL. Sekarang kayak udah enggak deh. Kalau dulu kan fase kayak kepingin show off ya namanya masih muda, kepingin kayak flexing gitu. Nah sekarang malah kepingin yang udah biasa-biasa aja. Yang penting plat nomornya ada ganjil, ada genap, udah. Karol mandi kan biar cahayanya enggak. Oke, nice. Kamu ini setelah ini ada rencana beli mobil lagi nggak? Ada, tapi tidak satu lagi terakhir gitu. Jadi aku kalau ada rezeki lagi, kepingin nabung, kepingin punya mobil sport lagi, karena biar
cita-cita aku lengkap aja gitu, maksudnya ada mobil keluarga, ada mobil sehari-hari, ada mobil sport juga gitu. Udah kebayang kenapa? Udah, tapi harganya masih harus nabung dulu ya. Karena ini udah mau jadi wakil rakyat, tapi terus bermewah-mewahan tuh gimana sih, gayanya terus di rumah? Iya, justru kalau aku, kalau ada sebagian orang melihat seperti itu, kalau aku malah menggunakan kacamata yang lain gitu. Aku ingin menunjukkan bahwa base aku, background aku adalah seorang aktor, seorang public figure, artis lah gitu. Jadi memang yang aku capai saat ini itu adalah hasil dari kerja syuting selama ini. Itu bukan sebenarnya nanti takutnya ketika insya Allah bisa terpilih jadi wakil rakyat baru kelihatan kok hartanya banyak, nanti orang malah pemikirannya oh pasti korupsi ya karena tapi ini enggak gitu. Jadi aku benar-benar transparan apa adanya, ya ini yang aku capai saat ini penghasilan aku, dan ketika nanti misalnya insya Allah diberikan kepercayaan ataupun amanah yang baru, ya otomatis pasti ya namanya lifestyle akan harus berubah, karena kan status kita udah bukan selebriti atau artis lagi gitu, cuma udah menjadi pejabat publik ya. Mungkin harus lebih merubah apa yang kita tunjukkan kali, tapi aku hanya ingin transparan aja bahwa selama aku menjadi artis, inilah pencapaian-pencapaian yang udah aku raih gitu. Jadi nggak ada misunderstanding lah. Tapi memang gaya hidupnya Verrell sama jadi artis itu harus glamour, atau memang itu yang dicintai, atau memang dari diri sendiri? Oh enggak, itu ketidaksengajaan. Jadi apa ya, aku selalu punya impian dari dulu, dari aku kecil, terutama setelah papa mama pisah, itu tuh yang mendrive diri aku, yang mendorong aku untuk syuting atau berkarir, itu tuh kepingin nunjukin ke orang-orang bahwa meskipun orang tua aku berpisah, meskipun aku anak broken home, tapi aku nggak mau menjadi beban ataupun memalukan buat keluarga. Malah aku ingin banget membalikan stigma orang-orang yang menganggap rendah orang tuanya cerai gitu. Jadi aku gimana caranya harus sukses gitu, dan mungkin karena ada drive itu dalam diri aku, secara tidak sengaja alam bawah sadar ketika ada rezeki lebih, jadinya ya kepingin yang enak, yang nyaman bagi aku aja gitu. Yang penting tidak memaksakan, tidak lebih besar pasak daripada tiang, dan sesuai kemampuan. Tapi dulu ada nggak mungkin ketika momen mama sama papa gitu pengen beli sesuatu tapi nggak bisa beli? Banyak sih ya, mungkin kalau pemirsa melihatnya dari dulu aku anak artis yang mungkin semuanya kayak enak, tapi kan ya semua orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Sempat ada momen kok dimana waktu itu, kalau pemirsa ingat, aku tuh sama papa tinggal bareng, dan kita tuh nggak punya rumah, kita nggak punya tempat tinggal. Papa mulai dari nol lagi gitu, sampai mungkin akhirnya Tuhan ngasih rezeki melalui aku gitu. Aku bisa beli rumah sendiri, dan alhamdulillah semenjak saat itu rezeki ada aja terus sampai sekarang. Karena gaya hidup emang pengennya terlihat glamour terus, misalnya selalu jadi sorotan nih gaya hidupnya Bapak, termasuk pas umroh kemarin tuh. Sebenarnya bukan buat terlihat glamour ya, mungkin itu ada faktor Mama Vena yang perfeksionis. Jadi dari dulu tuh Mama selalu mendidik, pokoknya kalau kemana-mana kamu nih dari keluarga public figure harus bisa menjaga citra keluarga, menjaga nama baik keluarga. Salah satunya adalah dengan berpakaian, dengan cara bicara, dengan apa yang kita tunjukkan ke publik. Jadi mungkin ya karena sisi perfeksionis mama itu yang akhirnya membangun aku menjadi orang yang rapi, kepingin tampil terbaik setiap saat gitu. Itu pun mungkin kayak yang saya bilang tadi pas umroh gitu. Meskipun menurut aku baguslah ketika kita beribadah kita menggunakan pakaian terbaik kita, itu tuh adalah sunnah malah. Sempat sharing nggak sih sama orang tua pas belinya? Enggak, karena pasti nggak diizinin ya, karena ya kebetulan kan dulu manajer aku papa, jadi papa tuh yang kontrol income sama pengeluaran aku gitu. Nah sekarang aku udah pegang sendiri, ya udah aku merasa ini surprisein, toh ternyata papa seneng juga kan. Tapi berarti kaget lupa ketemu kali kamu? Enggak, bilang pas udah pak aku udah mobil baru nih mau lihat ya gitu. Akhirnya boleh lihat. Ini jadi masa depan juga masih buat nanti sama pasangan. Betul, buat anak-anak sekolah nanti. Kemarin berarti pas umroh ngedoain mau dinikahin cepat ketemu jodoh nggak sih? Nah itu aku lupa pemirsa. Jadi yang aku umroh kemarin sama papa yang aku doain tuh malah nggak ada tentang jodoh sama sekali gitu. Lebih ke ketenangan hati, kepingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kepingin menjadi pribadi yang lebih berguna buat banyak orang gitu. Kayak kalau ada yang jelek-jelek, yang kurang-kurang dari diri aku tolong diperbaikin gitu. Cuman next nih kan minggu depan ya, apa 2 minggu lagi kan? Di minggu depan aku umroh lagi sama mama. Mungkin aku akan doa jodoh yang kali ini ya. Kabar mas setelah sekarang kemarin sih sekarang
alhamdulillah mama udah she's very well ya, dia udah benar-benar baik banget, kayaknya udah melupakan banget ya kejadian traumatik yang kemarin, dan alhamdulillah banget sampai akhirnya sekarang mau umroh bareng. Ini mungkin salah satu bentuk healing kita semua ya, termasuk mama juga gitu. Kalau sebenarnya udah move on belum sih dari yang kemarin? 100% udah sih. Nah, guys, sekarang kan mama tinggal sendiri nih kak. Ada nggak sih kakak ngasih saran ke mama buat cari pendamping yang baru kah atau gimana? Aku rasa kalau Mama Vena orang yang paling perfeksionis dan well organized ya, jadi Mama tuh tahu banget apa yang Mama mau dalam hidup, yang Mama inginkan apa. Jadi ya begitu pun juga yang kemarin kan, atas pilihan kan keinginan Mama sendiri juga. Jadi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan dan menjaga Mama aja gitu. Begitu pun juga sekarang kalau Mama merasa mungkin udah siap mau punya pasangan yang baru ya monggo silakan, tapi jadikan kemarin-kemarin itu sebagai pelajaran atau refleksi lah. Tapi kakak Vena sendiri punya kriteria nggak sih buat calon mama ke depannya? Nah banyak lah, yang penting bisa menafkahi Mama lahir dan batin, membahagiakan Mama, dan ya udah nggak kasar aja sama perempuan kali ya. Mama sendiri suka curhat nggak? Lagi dekat sama siapa? Nah gitu. Sekarang kayaknya nggak takut kali ya, karena kemarin aku lumayan. Bes, turun dong bes. Oh iya kita Terus sih, sih. aku capek mau apalagi mobil mahal udah mau beli, kalian ada karir makan, Amin, amin. Pasangan itu udah mungkin Tuhan mempersiapkan itu terakhir kali ya kan. Kalau Nah, udah itu doang. kalau goalsnya di dunia entertainment yang belum tercapai apa sih kakak Vena? Sekarang aku malah kepingin di belakang layar. Mungkin aku merasa udah alhamdulillah dikasih rezeki bisa sinetron yang panjang, udah bisa coba yang iklan, udah coba syuting film, udah macam-macam lah di entertainment. Nah sekarang aku kepingin bisa lebih aktif di belakang layar dan lebih berguna buat anak-anak muda ataupun orang-orang yang kepingin di entertainment. Itulah sebenarnya salah satu alasan kenapa aku tuh bikin manajemen kan, yang CBI itu sebenarnya awalnya buat bantu teman-teman aku yang jadi artis gitu. Jadi aku orbitin, aku masukin ke sinetron, aku bikinin konten. Nah sekarang mungkin dengan capability aku yang udah bisa lebih, ya harus bisa lebih berguna lagi lah. coba lo mau jadi wakil rakyat, apa yang mau dirubah? Yang bilang ada yang mau dirubah? Wah banyak banget sih kalau ngomongin politik ya. Cuman salah satunya adalah stigma di mana anak muda itu selalu dianggap tidak bisa apa-apa, anak muda itu dianggap remeh, anak muda itu dibilang anak ingusan. Menurut aku kalau kita ngomongin politik ya, akan selalu ada yang namanya regenerasi. Itu bisa terjadi secara natural ataupun bisa secara koalisi. Jadi yang terjadi sekarang kan emang lagi rame juga ya. Menurut aku sih tergantung kacamata mana yang kita pakai untuk melihat itu. Tapi bagi aku anak muda memang sudah saatnya harus ada di politik. Apapun itu, mau legislatif, mau eksekutif. Tapi udah saat anak muda yang memimpin. Penampilan mau dirubah atau? Ini sudah Ini udah dirubah? sudah sangat berubah ini. Lebih gimana berarti sekarang kalau dirawat? Malah yang pasti bukan karena di politik ya sih, cuman setelah umroh kepingin tampilannya lebih sopan aja lah. Lebih dewasa gitu ya? Masa sih? Kasih ya, kasih ya. Matanya mama punya baru di baby. Aduh, no comment. Kak, closing kak, Closing. closing.